saya Uti Muhammad Rolpen SKM, peserta PKP Angkatan 2 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2025. Berikut kami tayangkan laporan aksi perubahan pembuatan SOP tentang optimalisasi penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA melalui saluran informasi koordinasi dan perencanaan sikap pada RSUD AD Muhammad John Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi rancangan aksi perubahan kualitas pelayanan publik oleh Bapak Uti Muhammad Rolpen SKM, di mana beliau pada saat ini lagi mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tahun 2025 dengan judul Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau RKA melalui saluran informasi koordinasi dan perencanaan atau sikap pada RSUD AD Muhammad John Sintang. Untuk waktu selanjutnya kami silakan kepada Pak Uti untuk mensosialisasikan rancangan aksi perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wadir, Bu Kabid, Bu Kasih dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Dalam hal atau agenda, saya menyampaikan sebagai tugas dari Diklat PKP Angkatan Kedua 2025 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2025. Adapun judul dari RAP saya atau rencana aksi perubahan saya itu adalah optimalisasi penyusunan rencana kerja atau RKA melalui saluran informasi koordinasi dan perencanaan atau sikap pada Rumah Sakit AD Muhammad John Sintang. Adapun sosialisasi ini untuk ke depan ya bagi rumah sakit agar dalam sistem perencanaan anggaran kegiatan di rumah sakit kita itu lebih terkoordinir dan lebih rapi. Di sini kami mencoba menyampaikan sosialisasi ini agar kedepannya kita semua yang di rumah sakit ini, misalnya pun kita pun sudah tidak berada di rumah sakit, jadi kedepannya berguna untuk rumah sakit AD Muhammad John Sintang ini. Ya, pertama-tama kita membuat di laporan saya itu ada rencana itu ada 5 isu. Yang isu pertama itu penyusunan rencana kurang sesuai. Itu masalah yang selama ini kita temui. Kurang sesuai standarisasi. Memang selama ini kan kita di rumah sakit ya hanya usul-usulkan, aju-ajukan. Padahal di Permendagri 90 tahun 2019 itu ada di sistem pemerintahan daerah itu ada namanya SIPD. Jadi di situ sudah ada nomenklatur, klasifikasi dan kodifikasi untuk menyusun rencana kerja. Cuman mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian belum membaca itu memang nggak banyak. Ada 8.000 lebih halamannya itu. Satu halaman itu ada 90 kode rekening. Jadi perlu waktu yang panjang untuk paham karena beda dengan yang lama. Kode-kode dan klasifikasi kodifikasi itu beda. Jadi harus berubah. Banyak contoh. Kalau di ATK itu ada kegiatan, di PSIPD Permendagri 90 itu sudah berubah. Jadi dia sub kegiatan. Nah, itu sebagai salah satu contoh saja. Jadi bukan kegiatan lagi, sudah menjadi sub kegiatan. Itu sebagai salah contoh. Jadi adapun isu yang kedua yang sering kami temui di rumah sakit kita ini itu proses pencairan yang kadang seringkali tidak sesuai anggaran kas. Nah, ini mungkin sudah seringlah kita lihat. Isu yang ketiga yaitu SPJ yang disampaikan kadang kurang lengkap. Jadi bolak-balik konsultasi. Jadi untuk ini makanya saya di sini menyampaikan sosialisasi dengan aplikasi ini supaya hal-hal yang begini bisa kita hindari. Jadi menghemat dari waktu juga.
Kemudian isu yang keempat, keterlambatan proses verifikasi kelengkapan surat atau permintaan pembayaran. Ini biasa, kadang punya kesibukan lain, kadang tinggal. Nah, kalau ini kan kita bisa lewat aplikasi ini, bisa dari rumah juga. Jadi semalam pun bisa kita kerjakan, tinggal besok tinggal dibuka. Jadi tidak perlu mungkin ada kegiatan yang lain, jadi tidak mengganggu kegiatan yang lain. Kemudian isu yang kelima, monitoring realisasi program dan kegiatan belum optimal. Mungkin ini kita nanti ke depan ada mungkin dari itu ya Bapak Ibu ya, dari Dewan Pengawas mungkin juga ada, nanti kan monitoring realisasi bisa dijalankan. Cuman jadi pertama isu yang saya ambil itu isu yang pertama. Jadi sesuai dengan bidang saya di perencanaan program anggaran. Jadi penyusunan isu yang saya angkat itu penyusunan EKA kurang sesuai standarisasi. Jadi di situ makanya saya bentuk aplikasi optimalisasi penyusunan rencana kerja atau RKA itu melalui saluran informasi, koordinasi dan perencanaan sikap. Saluran informasi, koordinasi dan perencanaan atau sikap disusun untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyusunan RKA khususnya di RSUD AD Muhammad John Sintang. Berisi tentang di situ ada grup WA tentang forum komunikasi penyusunan RKA, kemudian SOP penyusunan RKA, kemudian lembar kerja penyusunan, kemudian e-book penyusunan. Ini digunakan ketika takut teman-teman Bapak Ibu semuanya lupa dalam membuat perencanaan atau susunan RKA-nya. Kemudian yang terakhir itu fakta integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini aplikasi kita kemarin yang sesuai SOP. Di sini sudah ada juga SOP penyusunan RKA, lembar kerja RKA yang kemarin kita paparkan, e-book penyusunannya, kemudian fakta integritas. Fakta integritas itu kan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ini SOP yang di perencanaan. Bisa kita lihat untuk ini tahun 2025. Ini ada makna simbol-simbol, nanti di aplikasi ada simbol-simbol standar operasional kita. Terus ini SOP kita. Ini sudah kita jelaskan kemarin. SOP tentang penyusunan RKA di RSUD AD Muhammad John Sintang. Kemudian ada lembar kerja. Lembar kerja RKA. Nah, di sini sesuai dengan Permendagri 90 2019. Nanti biasanya tiap tahun ada perubahan-perubahan, tapi tentang biasanya penambahan kode rekening saja. Jadi ini seperti biasa yang saya jelaskan kemarin tentang kodifikasi dan klasifikasi kegiatan ataupun rekening. Jadi seperti kemarin saya sampaikan itu ada contoh ATK itu yang dulu itu kegiatan, sekarang jadi subkegiatan. Jadi kode rekeningnya ada beda lagi. Jadi tinggal kita cari, di sini ada lengkap semua. Jadi setiap bagian, setiap pemegang kegiatan di bidang masing-masing tinggal diklik. Di situ udah ada semua, udah saya masukkan semua di aturan Permendagri 90 itu. Jadi tinggal nyari rekening. Rekening yang sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Kalau di bidang seperti di pelayanan ya jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan itu di bidang pelayanan tinggal sudah ada, tinggal diklik. Nanti rencana anggarannya berapa ada di situ sampai jadi RKA. Itu nanti di tempat saya itu adminnya. Nanti tidak perlu lagi saya seperti kita kemarin-kemarin minta sana, minta sini, terlambat, yang tidak datang. Nah ini dari rumah bisa, karena nanti ada di grup WA kita di pemegang kegiatan. Lanjut. Itu ada, nanti kita sampaikan juga e-book penyusunan RKA. Jadi sudah ada juga e-booknya. Nah, di pull sekadar aja biar kelihatan. Nah, ini udah lengkap semua. Tata cara penyusunan dan penelaahan RKA. Ini dari kita ambil juga dari kementerian lembaga, kita sesuaikan dengan kita. Dasarnya di sini e-booknya. Jadi bukan hanya dari kita, memang kita sesuaikan dari kementerian. Dasarnya dari sana. Karena kita kalau
bikin sendiri-sendiri agak susah. Cuman ini kita buatkan di aplikasi ini hanya untuk di rumah sakit saja. Karena memang kalau di SCPD ini agak susah karena minta RKA manual ini agak susah ke bidang-bidang ini. Nah, sekarang kita tak ada alasan lagi untuk mempermudah, mempercepat, karena waktu SCPD tidak lambat. Suka time waktunya itu pakai aplikasi, jadi kalau udah 2 hari ya 2 hari. Nah, kalau ini kan dari rumah pun bisa ngirim, sambil kerja di rumah bisa dikirim ke grup WA nanti di aplikasi Sikap ini. Jadi saya tinggal buka adminnya saja. Lanjut. Nah, terakhir fakta integritas di situ ya sesuai dengan bidang masing-masing. Ini contoh punya saya di bidang di perencanaan, nanti ada bidang pelayanan, di bidang pegawai nanti di situ udah lengkap semua dengan tugasnya masing-masing, kegiatannya masing-masing. Jadi sesuai dengan tupoksi masing-masing lah. Jadi tinggal buat rekening, anggarannya berapa, rinciannya berapa tadi di SOP penyusunan RK. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti ke depannya kalau misalnya itu kita latih ulang, ingin lebih jauh, lebih dalam, nanti tidak masalah. Bisa kan ngirim staf masing-masing atau siapa, tidak masalah. Yang penting aplikasinya sudah kita sampaikan di grup khusus perencanaan untuk membuat RKA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam silaturahmi kita semua. Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan arahan dari Pak Direktur untuk mengadakan rapat koordinasi penyusunan program berdasarkan RPJM. Pada kesempatan ini juga saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Uti untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan beberapa minggu ini supaya teman-teman yang di ruangan ini bisa mendengarkan dan memberikan saran dan pendapat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi.
Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basanat Kajuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, menyatakan dukungan aksi perubahan kualitas pelayanan publik Saudara Uti Muhammad Rofen SKM pada pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2025 dengan judul Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau RKA melalui saluran informasi koordinasi dan perencanaan sikap pada Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad Jun, Kabupaten Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat Kadat Basa, Bepagai ke Pengatur Perkara. Saya, Florence Roni, Wakil Bupati Kabupaten Sintang, menyatakan mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik Saudara Uti Muhammad Rofen SKM pada pelatihan kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2025 dengan judul Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau RKA melalui saluran informasi koordinasi dan perencanaan atau kita singkat sikap pada RSUD AD Muhammad Jun Kabupaten Sintang. Saya Dokter Manajemen Dr. Gigi Ridwan Tonia Sirolan Pane MKM selaku Direktur Rumah Sakit AD Muhammad Jun Kabupaten Sintang Kalimantan Barat menyatakan mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik Saudara Uti Muhammad Rofen SKM pada pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2025 dengan judul Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau RKA melalui saluran informasi, koordinasi dan perencanaan sikap pada RSUD AD Muhammad Jun Kabupaten Sintang. Selamat siang, saya sebagai Wazir Umum Aset dan Keuangan atas nama Justina ini menyatakan mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik Saudara Uti Muhammad Rofen SKM pada pelatihan kepemimpinan pengawasan Angkatan 2 PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2025 dengan judul Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran atau RKA melalui saluran informasi koordinasi dan perencanaan atau disingkat sikap pada Rumah Sakit AD Muhammad Sintang. Semangat Pak Uti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Muhammad Rofen SKM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat serta membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan laporan aksi perubahan pada RSUD AD Muhammad Jun Kabupaten Sintang. Terima kasih.